kompleksitas ya. Pertama, kita coba untuk memahami apa sih tugas seorang chemical engineer itu, ya. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristik yang baik dari seorang chemical engineer itu adalah dapat bekerja dalam tim eh, multidisiplin atau eh, multi background gitu ya. Karena kalau di dalam pekerjaan chemical engineer desain itu kalian harus bekerja sama dengan electrical, mechanical, lalu sipil ya, sipil engineer, lalu industrial engineer itu harus bersama-sama untuk mengerjakan proyek desain gitu ya. Nah, teamwork itu adalah sebagai penggerak. Teamwork yang baik itu adalah sebagai penggerak untuk menyelesaikan suatu proyek. Tidak ada satupun proyek itu bisa dikerjakan sendiri. Nah, mereka satu sama lain pasti ada kontribusinya. Demikian juga di proyek-proyek perkuliahan juga seperti itu. Lalu selain teamwork itu adalah continuous learning. Continuous learning itu adalah selalu belajar, selalu mengembangkan diri untuk pengembangan teknologi, metodologi secara konstan. Itu tidak akan tetap. Teknologi itu dari tahun ke tahun pasti ada perkembangan, pasti ada perbaikan-perbaikan yang selalu dikembangkan pada satu teknologi. Ya, sehingga teknologi itu akan selalu up to date sesuai dengan kebutuhan pada saat ini gitu ya. Lalu creativity. Creativity adalah suatu salah satu parameter sukses dari seorang engineer karena selalu berpikir out of the box. Berpikir out of the box itu adalah pemikiran seorang engineer yang kreatif, ya. Jadi yang orang tidak pikirkan, maka kalau kita punya kreativitas yang bagus, ternyata dia pikirkan. Kadang-kadang idenya itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Itu problem solving. Ya. Nah, problem solving itu di sini suatu proyek itu tidak ada ukuran besar atau kecil suatu masalah. Seorang engineer harus to be able ya untuk menyelesaikan secara efektif. Ini adalah problem solving. Jadi engineer itu adalah problem solver. Lalu ada karakteristik lain adalah analytical ability. Jadi kemampuan analitik. Engineer itu memerlukan kemampuan untuk berpikir secara analitis untuk dapat mendefinisikan suatu masalah dan mencari solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Itu selalu tidak bisa kita menyelesaikan langsung suatu masalah, tetapi harus dianalisa dulu. Nah, kemudian selain analytical ability adalah communication skill. Seorang engineer itu tidak boleh hanya di belakang meja, tetapi harus dapat mengkomunikasikan, harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik untuk mentransfer
ide-ide yang ditemukannya. Lalu logical thinking. Logical thinking, seorang engineer harus tahu bagaimana suatu sistem itu bekerja. Ya, kalau nanti Anda merancang suatu pabrik, pada saat Anda menjelaskan sistem pengendalian alat utama itu yang rata-rata hampir semuanya kopas-kopas dan nggak ngerti apa yang ditulis. Nah, di situ adalah engineer itu harus dapat membuat suatu sistem yang detail, yang orang lain itu mengerti apa yang dilakukan oleh sistem itu. Apa yang sistem itu dapat bekerja seperti apa, mekanismenya seperti apa, bagaimana suatu sistem itu dapat menyelesaikan permasalahan yang kita harapkan. Nah, itu adalah bagaimana berpikir secara logik dan mendeskripsikan dengan baik supaya orang lain itu masing-masing elemen dari suatu sistem itu dapat dimengerti. Nah, kemudian attention to detail. Seorang engineer yang sukses itu dapat membayar, ya, dapat membayar suatu attention terhadap sesuatu secara detail, dari permasalahan kecil, detail-detail kecil itu juga harus dipikirkan, ya, harus diperhatikan dengan baik. Lalu semua itu didukung oleh STEM, science, ya, science, teknologi, matematik, engineering. Nah, selalu kenapa kita semua harus belajar matematik? Orang sosial juga harus belajar matematik. Karena hanya dengan matematik ini kita bisa melakukan analisa dengan tepat, dengan cepat, kemudian dapat menghitung dengan cepat. Kenapa? Mathematic ability itu sangat membantu dalam mensukseskan seorang engineer yang dapat berpikir secara outstanding. Terakhir adalah leadership. Leadership ini adalah mendukung seorang engineer untuk sukses. Nah, untuk mengembangkan soft skill secara smooth dan dapat membentuk suatu dapat mengkoordinir suatu pekerjaan dengan baik atau mengkoordinir terhadap pengembangan diri sendiri, itu juga harus memiliki leadership terhadap diri sendiri. Nah, kemudian penentuan kapasitas. Kenapa ini penentuan kapasitas itu untuk merancang suatu pabrik? Kenapa di awal? Ya, langkah-langkah di awal ini sangat penting. Ini nanti masuk ke pendahuluan. Langkah awal dalam rancang bangun pabrik adalah menentukan spesifikasi pabrik. Pabrik yang bagaimana yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu kemampuan penyediaan modal, nah, dan kapasitas standar. Peralatan proses yang dapat dipakai untuk memproduksi bahan agar memperoleh nilai tambah yang tinggi. Spesifikasi pabrik itu bagaimana menentukannya? Nah, terdiri dari apa saja spesifikasi pabrik? Yaitu kapasitas, karakteristik dan kualitas produk, jenis sistem operasi dari suatu pabrik, apakah sistemnya itu batch atau sistemnya continue. Nah, kapasitas itu bagaimana menentukannya? Pertama, Anda harus mencari data pasar. Data pasar itu tentunya ada data produksi, data konsumsi. Yang besar, dua parameter besar adalah produksi dan konsumsi.
produksinya ada berapa, konsumsinya ada berapa. Kalau Anda mau memperluas pasar ke luar negeri, maka kapasitas produksi itu yang dicari adalah kapasitas produksi seluruh dunia dan konsumsi juga seluruh dunia. Sehingga ada berapa kebutuhan yang belum dapat terpenuhi. Itu kita dapat hitung. Nah, kapasitas produksi dan konsumsi, produksi Anda bisa ambil dari skop kecil. Katakanlah satu negara itu ada impor, apakah dia punya impor dari produk tersebut, lalu jumlahnya berapa, kemudian kapasitas produksi, apakah pabrik itu sudah ada di negara tersebut, lalu dijumlahkan, itu dapat dianggap sebagai konsumsi. Ya. Lalu dari sisi supply itu kan produksi sama impor. Dari sisi demand itu ada konsumsi dan ekspor. Yang disebut konsumsi dari satu negara itu adalah konsumsi yang dibutuhkan untuk digunakan di dalam negeri. Lalu ekspor itu bisa dianalisis sebagai kelebihan pasokan. Tentu untuk kalau kita memproduksi suatu barang, ternyata kita produksi 10, yang mengkonsumsi 8, maka ada kelebihan 2. Nah, 2 ini mau kemana? Mau dikemanakan? Ini kita harus carikan pasarnya, apakah mau diekspor, gitu ya, atau mau di, dijadikan bahan baku untuk perluasan pasar di dalam negeri. Nah, ini perlu Anda buat isu di dalam pendahuluan itu mau apa kita. Produk, katakanlah Anda punya produk tertentu, lalu mau memproduksi, kita harus tahu pesaingnya itu siapa. Artinya produsen sejenis itu ada atau tidak. Spesifikasi yang bagaimana yang akan dimasukin pasar produk tersebut, itu dibandingkan dengan produsen yang sudah ada. Spek dia seperti apa, spek kita nanti akan bagaimana. Nah, ini bisa ditentukan dari target pasar kita. Target pasar itu tentunya sudah memiliki spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan. Dari situlah kalian bisa ambil, lalu dijadikan satu apa, satu karakteristik, satu spesifikasi dari suatu produk yang Anda mau buat, lalu dimasukkan pada latar belakang pendahuluannya. Pendahuluan itu kebutuhan, katakanlah kebutuhan apa, pabrik apa ya, pabrik apa, pabrik etanol gitu aja ya, pabrik etanol. Etanol itu juga nggak hanya satu jenis. Etanol itu ada beberapa jenis. Ada etanol teknis, itu kemurniannya 70%. Ada etanol apa namanya, etanol dengan kemurnian tinggi. Ada 3 kategori itu, kemurnian tinggi ada 95% dan 99,8%. Nah, ini pasarnya berbeda, maka karakteristiknya juga akan berbeda. Tidak semua produsen itu memproduksi yang kemurniannya tinggi, itu ya. Sehingga ini perlu kita definisikan yang mana yang kita mau buat. Nah, kapasitas produksi. Belum, tadi udah kualitas produk ya. Lalu jenis sistem produksi. Jenis sistem produksi itu juga menentukan kapasitas produksinya. Apakah kita mau
sistem operasi pabriknya itu secara batch atau secara kontinu. Ini berpengaruh dengan berapa kapasitas yang akan kita ambil. Pertama, kalau batch itu tidak pernah kapasitas pabriknya itu sangat besar. Ya, kalau batch itu biasanya 3 ton sampai 10 ton sampai 10 ton per batch-nya. Tidak bisa sampai ratusan ribu ton. Tetapi kalau sistem kontinu, Anda bisa sampai ratusan ton, ratusan ribu ton. Ya, per jamnya bisa ratusan ton gitu untuk memproduksi kapasitas yang sangat besar. Nah, yang disebut kapasitas produksi adalah kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan atau diproduksi dalam waktu tertentu. Itu adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu tidak sama dengan kapasitas pabrik. Kalau orang bilang kapasitas pabrik itu adalah kapasitas maksimum. Tapi kalau kapasitas produksi itu adalah kapasitas maksimum yang sudah punya pasar, yang sudah dilelang oleh pasar. Jadi kalau kita mau katakanlah Chandra Asri ya, Chandra Asri itu kan pabrik besar. Nah, Chandra Asri itu kapasitas pabriknya itu untuk untuk etilen itu 1.500.000 ton per tahun. Nah, sedangkan kapasitas produksi mereka itu 900.000 ton per tahun. Ini adalah 900.000 ton per tahun, itu adalah kapasitas yang sudah ada pasarnya, yang sudah dilelang pada setiap akhir tahun untuk produksi tahun berikutnya. Paham ya dari situ? Kira-kira ini enggak cukup jelas enggak? Halo, Yes, Bu. apakah ya? Yes, Bu. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan kapasitas pabrik? Pertanyaannya adalah itu. Pertama, kita tentukan standar quality dari produk. Standar quality produk itu kalian bisa buka www.ISO, standar ISO atau standar internasional standar ASTM atau ada standar-standar lain yang dapat digunakan untuk produk-produk kimia. Ya, kita tentukan dulu kualitas produk. Nah, di sini Anda harus mencari data spesifikasi produk yang bagaimana yang kita akan buat, kenapa ini dibuat, lalu target pasarnya kemana. Itu harus di state di dalam pendahuluan sebelum kita masuk ke berapa jumlah yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, perhitungan kapasitas pabrik itu ada, kita harus cari tadi pertumbuhan produksi, pertumbuhan konsumsi, ya, kemudian pertumbuhan ekspor impor, ya ini datanya dicari. Produksi itu yang dipakai adalah pertumbuhan dalam 5 tahun ke depan itu adalah proyeksi. Data yang dipakai adalah pertumbuhan produksi sampai tahun ini, data 5 tahun ke belakang. Ya, data 5 tahun ke belakang kita pakai untuk mengolah proyeksi ke 5 tahun ke depan. Pertumbuhan impor. Data ini saya salah tulis ya, yang tengah itu harusnya pertumbuhan impor. Pertumbuhan impor itu yang kita pakai adalah data 5 tahun ke belakang sampai saat ini dan diproyeksikan untuk impor 5 tahun ke depan. Lalu untuk konsumsi itu adalah pertumbuhan konsumsi produk dalam 5 tahun sampai saat ini dan
dicari juga data kebutuhan ekspor dari negara tujuan, kalau kita mau ekspor, dari negara tujuan dalam 5 tahun ke belakang. Ya, 5 tahun ke belakang itu pertumbuhannya seperti apa. Itu yang kita ambil datanya untuk menghitung kebutuhan kapasitas konsumsi dan produksinya. Nah, kalau kita menghitung siklus peredaran produk itu sebetulnya dari mana ke mana, ya, dari produksi ditambah impor itu menjadi suplai, dan konsumsi dan ekspor itu adalah demand-nya, ya. Kalau data-data itu tidak ada, bagaimana? Kalian bisa pakai data turunan dari produk tersebut, data turunannya. Katakanlah etilen, ternyata kebutuhan etilen tidak ditemukan. Kita mau produksi etilen. Kalian bisa pakai etilen itu dipakai untuk produk apa saja. Sebagai bahan baku produk apa saja. Misalkan produk polietilen, produk etilen tereptalat. Nah, ini kebutuhan dari produk turunannya ini yang kita cari datanya. Ini namanya data sekunder. Lalu dianalisis dari situ. Data sekunder tadi untuk memproduksi, katakanlah memproduksi polietilen, maka berapa 1 kilo polietilen itu dihasilkan dari etilen berapa kilo atau berapa ton gitu ya. Dari situ kalian buat data baru. Ditampilkan lagi bahwa kebutuhan etilen untuk polietilen per tahunnya pertumbuhannya adalah berapa. Itu untuk mencari data. Kalau data primer tidak diketemukan. Demikian juga untuk data produksi, data ekspor maupun data impor. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Nah, Anda setiap minggu itu kan ada tugas untuk membuat data yang dibutuhkan. Kalau dari pertemuan satu itu ya data ekspor, data analisa pasar ya. Data analisa pasar dari mana kita dapatkan sumber-sumber data tadi. Salah satunya adalah bps.go.id, Kementerian Perindustrian, data ekspor impor website itu ada beberapa kajian-kajian yang mereka pakai untuk sebagai data pertumbuhan ekspor impor atau COGS. Itu kalian bisa, ini contoh untuk BPS tampilannya seperti ini, lalu Kementerian Perindustrian itu seperti ini ada data. Kalau Kementerian Perindustrian ini datanya misalkan tahun 2012, 13, 14, 15 itu ke samping. Kalian mesti rubah data itu ke bawah supaya bisa menghitung pertumbuhannya. Sumber data lain ini ada dari trade-in. Trade-in itu untuk mengetahui negara-negara mana yang mengimpor atau mengekspor produk-produk tertentu. Nah, top top 10 biggest chemical importer country itu pertama ada USA ya, kemudian nah ini kalian bisa download dari trademark ya, trade impor ekspor IMEX itu kalian bisa telusuri dari situ produknya apa saja ya, itu ada di dalam penelusuran tersebut. Lalu sumber data lain itu Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan itu ini, oh bukan ini. Kementerian Perdagangan itu Anda bisa buka juga. Lalu kemenperin.go.id
ada majalah untuk publikasi kajian-kajian kebutuhan salah satu produk atau beberapa produk yang diproduksi di Indonesia atau impor dari negara tertentu itu dirangkum di dalam majalah maupun di dalam datasheet dari kemenperin.go.id. Lalu trade map itu impor ekspor di sini dari produknya apa, misalkan di sini tuh amonia dari Indonesia, nanti ininya bagaimana, datanya seperti apa. Itu yang kalian ambil kemudian untuk ini ya, untuk dianalisa dan diolah datanya. Nah, di panduan kalian bisa pelajari panduan itu sudah ada di Edlink. Silahkan membaca untuk eh, dapat menganalisa kebutuhan dari pabrik kalian itu apa saja. Nah, sesi berikutnya saya buka untuk pertanyaan. Silahkan untuk memulai sesuai dengan proyek yang Anda eh, mau kerjakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ibu, berarti kalau sesuai proyek TA yang akan kita ambil, eh, berarti kita jawaban yang akan dikirim di tugas itu sama sama teman satu kelompok nggak apa Bu? Nah, benar suaranya kok ini ya, apa namanya, berdengung. Coba diulangi. Kan kita pakai judul yang sama sama TA ya Bu ya. Ya, Untuk kamu tugasnya kamu belajarnya belum dapat untuk itu. belum dapat judul gitu maksudnya. Udah Bu, maksudnya kan ini kita berdasarkan dengan masing-masing. Berarti satu kelompok itu jawaban yang nanti diupload boleh sama ya Bu? Tentang kok nanti kok nggak dengar kenapa ya? Suaranya itu double gitu loh. Coba ditulis ditulis di chat. Ya, oke. Oke. Iya sama loh. Sama lah. Kalau judulnya sama ya sama. Tinggal Kak, itu tadi kan saya jelaskan teamwork. Ya, teamwork itu nggak mungkin sendiri gitu loh. Ya, ya harus itu bekerja dalam tim gitu. Iya, tetap tetap masing-masing aku. Ya, ada lagi? Ada kesulitan nggak dalam eh, menganalisa pasar? Ada? Halo? Apakah so far so good untuk analisa pasarnya? Semua berarti udah paham atau gimana? Kalian bisa Bu, diskusikan. izin, Ya, izin tanya Bu, silakan. itu kalau kita ngambil data di BPS, Ya, perlu ada akses nggak Bu? kan online bisa. Ada, ada akses online. Kalian bisa buka langsung kok. Nggak harus pakai surat, Oh, saya kira kayak SNI gitu kan, SNI beberapa ada yang harus ke itunya ya, berbayar. ke tempatnya langsung dulu. Iya, iya. BPS ada yang dicari
Mungkin HS code ya, HS code dari apa yang kamu mau ini, yang mau dicari gitu. Kan coba saya ini kan ya. Bentar. Sorry. Kan untuk contoh ya. Nah, ini misalkan citric acid nih ya. Kita cari dari OEC OEC Word untuk citric acid HS code-nya. Ini ada HS code-nya di sini. Bentar. Importnya dari negara mana saja ya. Kemudian dia ada ekspornya. Nah, ini kan nilainya kan nilai nilai dalam dolar ya. Misalkan ini dari Cina 2,18 US dollar atau 364 miliar dolar gitu United States-nya. Ini 2018 B kode ekspornya. Nah, ini bisa kalian pakai gitu loh. Terus nanti kalau lead trend, lead data trend. Nah, ini ada ininya, Anda sign up aja nanti. Ini kan ada pertumbuhannya, pengolahan datanya. Dari situ bisa Anda analisis gitu loh, historical datanya. Ini ada beberapa, nah seperti ini. Nanti ketemulah pertumbuhannya dari Jerman, India, Austria. Kalau kita masukkan Indonesia ya, nanti ada Indonesia itu COGS-nya berapa persen untuk produk asam sitrat gitu. Produk-produk lain bisa kita ini kan. Nah, ekspornya kemana? Ke Cina tahun 2002. Lalu eh, ternyata persentase ekspor ke Cina itu 60,8%. Nah, seperti itulah. Ini dari Denmark ke Denmark. Denmark itu impor. Nilai importnya 22,7 miliar dolar. Persentasenya hanya kecil 0,63, tapi nilainya cukup besar. Market demand. Ini bisa kita pakai untuk cari data yang kalian perlukan, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, izin bertanya. Silakan. Ya kalau misalnya dari produk yang saya ambil itu tugas akhir ini kan memang yang di Indonesia itu baru PT Timah Industri yang buat. Ya. Nah, Hmm. kalau semisal saya mengambil data konsumsi itu dari annual importnya PT Timah itu boleh nggak? Boleh, konsumsinya boleh. Kamu Iya, mau target pasarnya di dalam negeri. ya. Karena Nah, memang kalau dilihat sih memang gitu sih. Tadi. memang untuk Sebenarnya sih dalam yang saya negeri bikin atau untuk ekspor produknya itu. hmm,
ada yang ke ekspor juga sih. Sebenarnya lebih ke ekspor juga sih. Ya, itu ya data semua data dipakai, Jen. Ya, untuk ini aja semua kan kalau Heeh, order ekspornya saya ada di BPS untuk heeh. produksi dan konsumsi itu saya ambil dari annual Kalau report annual PT Timah. report PT Timah itu kan produksinya ya, untuk Ada produksinya. konsumsi juga Pada konsumsinya yang dipenuhi oleh PT Timah. ya Bu. Oke. Ya dijumlahkan aja dari beberapa sumber gitu. Dari beberapa sumber itu PT katakanlah annual report PT Timah itu apakah sudah mewakili keseluruhan konsumsi produksi di Indonesia atau belum gitu. Kalau saya cari sih memang udah bukan memang produksi yang dilakukan untuk produk ini tuh hanya PT Timah. Oke, ya silakan aja. Yang penting kamu bisa menganalisis dari situ untuk menentukan kapasitasnya, kapasitas yang kosong, yang belum terpenuhi itu misalkan dari kebutuhan eh, demand-nya terhadap suplainya itu yang belum terpenuhi berapa persen. Nah, dari berapa persen itu kamu ambil sesuai dengan apa sumber. Kalau kalau ini kan karena bahan bakunya itu batuan ya. Kalau bahan bakunya batuan itu biasanya eh, dilihat dari sumber bahan bakunya. Sumber bahan bakunya atau cadangan bahan bakunya itu ada berapa, yang sudah diolah berapa, sisanya itu berapa. Itu penentuan kapasitasnya. Tetapi pasarnya tetap mengikuti data yang ada di data supply and demand yang ada di laporan-laporan ini ya, laporan-laporan kajian survei gitu. Baik ya Bu, nanti coba saya kembangin lagi. Ya, Kasih Bu. sama-sama. Ada lagi? Jerry itu sendiri ya? Jeremia sendiri. Iya Bu, betul. Oke. Apakah yang lain gimana? Yang lain sudah mulai mencari data? Apakah timnya yang bekerja dalam tim ini, yang timnya berdua, ini ada di sini semua ya? Kayak Wulan tadi sama ini sama Yulia. Hilmi udah ada partnernya. Halo, ayo ya, ayo loh. Oh, saya absen dulu deh. Jeremia, mana? Oh, Muhammad Haris Fatwa, ada nggak? Muhammad Haris Fatwa? Ada Bu, Ada, oke. Kamu sama siapa timnya? saya sendiri Bu sekarang Bu. Oke, produksi apa? Minyak atsiri Bu, dari kulit jeruk. Oke, minyak atsiri itu berarti sistemnya, sistem produksinya pakai batch. Ya, Iya Bu. nah, itu nggak bisa gede ya. Kapasitasnya pasti nggak bisa terlalu besar karena standar dari peralatan untuk ekstraksinya juga nggak bisa gede-gede amat gitu. Baik Bu. Muhammad Fikri, Haikal, nggak ada ya. Wulan Andini ada. Hilmi Haidar ada. Iya Bu, ada Bu. Yulia Agustina, Mahardika Dipansyah ada nggak ya tadi? Ya, Bu. Nah, ada. Oke. Ada, Bu. Yusuf Yusuf. Ada Bu. Oke. Berarti yang nggak ada Muhammad Fikri Haikal ya? Belum ada. Oke, sekarang
Coba silahkan tadi Jeremia sudah, Bulan sudah. Hilmi sekarang. Permasalahannya apa untuk penentuan kapasitas? Ini masih nyari data-datanya, Bu. Data apa? Produk apa? Produknya. Produknya kemungkinan ini, Bu, amonia. Oh, aman. Amonia. Maaf, pupuk dari amonia. Pupuk. Nah, itu perlu di ini ya. Pasarnya itu akan kemana? Pupuk. Kalau lihat apa kebutuhan pupuk di Indonesia itu sebetulnya sudah terpenuhi sebetulnya. Nah, sekarang kamu harus bisa eh, menyesuaikan dengan tadi kebutuhan saat ini gitu ya. Isunya itu kamu bawa kebutuhan saat ini pupuk pupuk kimia itu pemasarannya kalah dengan pupuk organik. Jadi kamu mesti arahkan ke pupuk organik gitu ya. Lalu sumber bahan bakunya bisa pakai pupuk dari bahan baku kimia seperti apa amonia atau itu diambil dari eh, pabrik-pabrik yang saat ini ada. Itu bisa kamu pakai. Nah, itu isunya kamu bawa ke situ sehingga kamu nanti produknya, spesifikasi produknya itu karakternya kamu ambil ke arah ke pupuk organik gitu. Ya, apakah bisa dari misalkan sumber bahan bakunya bisa dari limbah domestik untuk apartemen. Sekarang tuh apartemen kan saling berdekatan tuh. Kemudian eh, ketinggiannya jumlah jumlah apartemennya itu juga satu gedung itu bisa sampai 9.000 orang gitu ya. Nah, itu bisa dihitung limbah domestiknya ada berapa. Nah, di situ amoniaknya bisa kalian ambil. Itu untuk pupuk organiknya ya. Coba dipikirkan untuk mengupdate informasi dari kebutuhan pupuk ini. Kamu sama siapa, Hilmi? Sama Fikri, Bu. Fikrinya nggak datang ya? Ibu, tadi saya telepon belum diangkat juga, Bu. Oke. Lalu Yusuf. Yusuf Kitfirul. Yusuf Bu, Kitfirul Aziz ya. Silakan. Apa yang di proyeknya apa? Rencana sih baru pupuk dari amonia, Bu. Tapi belum ada judulnya, belum masih mencari, Bu, judul spesifiknya. Ya, itu tadi. Kalau untuk pupuk ya silakan yang anti pupuk untuk apa anti hama, pupuk untuk daun, pupuk untuk akar itu banyak banget. Itu kan perlu amonia juga. Nah, kalian bisa apa ya? Bisa ini kan dari sumber bahan bakunya itu apakah sampah? Ya bisa sampah, bisa limbah cair domestik, itu bisa. Itu hampir sama ya ini sama Yusuf. Oke, silahkan dieksplor, dikembangkan ide-idenya untuk bisa jadi proyek yang bagus. Lalu Muhammad Haris. Muhammad Haris dengan siapa? Saya udah bukan tadi, Bu. Udah ya? Oh, Udah, udah. Bu. Kamu timnya sendiri? Oh, Ya, sendiri sendiri, ya? Bu. Oke, oke. Mardika Dipansah. Bu, Ya, saya apa? sama Yusuf, Bu. Oh, sama. Loh, kok Yusuf tadi sama Fikri? Yang Yusuf Kitpirul, Bu. Yusuf, lah ya, Yusuf Firul tadi loh. Saya tanya sama Fikri. Ini bertiga gitu ya? Atau gimana? Ibu, maaf, yang sama Fikri, Xiaomi, Bu. Oh, oke, oke. Riko, Riko Dimas Pratama ini reguler ya? Enggak, Bu, saya PKP. Oh, PKP. Namanya hampir sama. Kamu apa proyeknya?
Ini saya sama temen masih diskusi mau ngepick antara surfaktan sama ini Bu, pupuk. Cuman masih nimbang-nimbang. Ya. Surfaktan sumber datanya banyak untuk teknologinya dan eh, aplikasinya juga banyak. Itu juga harus spesifik surfaktan itu di apa namanya struktur kimia berbeda itu untuk pasarnya juga akan berbeda. Jadi itu yang mesti dipelajari dengan ini ya dengan baik gitu. Jurnalnya banyak, itu perlu kalian pahami untuk spesifikasi produknya dengan baik sehingga prosesnya ini kalian bisa desain dengan eh, sesuai dengan produk yang akan di apa akan diproduksi gitu. Spesifikasinya juga akan ke arah situ. Mikriko. Itu saya 2 device Bu. Oh, 2 Karena device. yang satu rusak. Jadi saya Oh, pakai HP. ya, oke. Oh, ini sama itu ya. Oke. Iya. Ya, oke, silahkan untuk ini ya. Kalian kan hari kerja nggak bisa, ya hari libur. Hari libur juga harus diparalel dengan mengerjakan proyeknya. Jadi kuliahnya saya rasa cukup. Kalian bisa tanya ke saya melalui apa forum diskusi yang ada di Edlink pada pertemuan 1 nanti saya akan buka di situ dan akan jawab di situ karena nanti pertemuan keduanya itu sudah akan dosen lain lagi. Jadi untuk ini pada saat kalian nanti mengerjakan bab 1 untuk analisa pasar, kalian bisa diskusikan langsung melalui forum di Edlink. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan lanjut mengerjakan. Saya akan akhiri tatap mukanya sampai selamat sore ya. Silahkan waktu sisa digunakan untuk mencari data-data. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu. ya.